Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 konsep teknologi akan menyampaikan diskusi kami mengenai ethics in carrying out the profession. Di sini ada beberapa bab yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ada pengertian etika profesi, dan yang kedua ada prinsip etika profesi, yang ketiga ada tujuan etika profesi, yang keempat ada ruang lingkungan, yang kelima ada pembangunan berkelanjutan. Yang keenam ada prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang ketujuh ada tujuan berkelanjutan. Yang kedelapan ada definisi Brundtland. Yang kesembilan ada manfaat etika profesi. Dan yang terakhir ada skill yang harus diperlukan. Di sini kita perkenalan dulu. Yang pertama ada Satria Andika dengan NIM 159. Dan yang kedua ada Rahman Nafilah dengan NIM 169. Dan yang ketiga ada Muflihah Zulfa dengan NIM 178. Nah, apa sih itu etika profesi? Etika profesi adalah sebuah panduan profesionalisme dalam dunia kerja yang kita juga harus bisa memahami sebagai profesional yang tepat untuk tahu bagaimana bicara dan bertindak serta mengambil keputusan secara profesional. Nah, etika profesi tidak hanya berlaku bagi satu profesi, tetapi untuk seluruh profesi pada umumnya. Dalam profesi tertentu, dapat ditambahkan aturan etika khusus yang sesuai dengan profesi tersebut. Sebagai profesional di dunia kerja, kita harus selalu mengingat etika yang pantas agar dapat menjalin hubungan yang baik dengan seluruh bagian organisasi. Apa sih itu etika kewajiban? Etika kewajiban yaitu mempelajari tentang prinsip-prinsip dan aturan moral yang berlaku bagi perbuatan kita yang berfokus pada doi manusia atau perbuatan manusia. Yang contohnya, menghargai perbedaan pendapat, berperilaku sopan, dan tidak memandang rendah orang lain. Selain etika kewajiban, di sini juga ada etika keutamaan. Nah, apa sih itu etika keutamaan? Etika keutamaan sendiri membahas tentang sifat dan watak yang dimiliki manusia atau suatu tindakan disebut etis bila mampu memenuhi kepentingan individu dan suatu tindakan disebut tidak mampu atau tidak etis bila tindakan tersebut tidak memenuhi kepentingan individu yang bersangkutan, yang berfokus pada being manusia, yang dapat dicontohkan dengan setiap orang ingin diutamakan dalam memenuhi kepentingan yang diinginkan. Pada slide prinsip etika profesi akan disampaikan oleh Saudara Rahma. Terima kasih untuk Zulfa. Jadi di sini saya akan menyampaikan prinsip etika profesi. Prinsip etika profesi dibagi menjadi 5. Yang pertama ada prinsip tanggung jawab, yang kedua ada prinsip keadilan, yang ketiga ada prinsip otonomi, yang keempat ada prinsip integritas moral, dan yang kelima ada prinsip kehati-hatian. Prinsip tanggung jawab. Maksud dari prinsip tanggung jawab ini adalah bahwa semua profesional wajib bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukannya. Hal ini pun meliputi hasil dari pekerjaan tersebut. Lalu, sebagai profesional, kamu juga harus siap bertanggung jawab terhadap dampak dari keputusan dan apapun yang dibuat dalam pekerjaan pada kehidupan orang lain dan juga masyarakat umum. Yang kedua ada prinsip keadilan.
Jadi maksud dari prinsip keadilan ini adalah bahwa seorang profesional harus selalu mementingkan nilai keadilan dalam pekerjaannya. Jadi apapun yang dilakukan itu harus adil dan diberikan pada siapapun yang berhak, apalagi bagi profesi yang melayani rakyat seperti petugas kesehatan, polisi, dan lainnya. Yang ketiga, ada prinsip otonomi. Jadi, profesional dalam dunia kerja ini memiliki kebebasan dan wewenang untuk bekerja sesuai dengan profesinya. Hal ini juga berarti seseorang profesional memiliki hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan kode etik profesi yang berlaku. Yang keempat ada prinsip integritas moral. Dalam etika profesi, integritas moral ini sangat penting karena merupakan kualitas kejujuran dan prinsip moral yang dilakukan secara konsisten sebagai seorang profesional. Sebagai seorang profesional juga, kamu harus ingat untuk menjaga kepentingan profesi, diri sendiri, dan juga memikirkan kepentingan masyarakat. Prinsip integritas moral ini ada tiga bagian. Yang pertama ada tanggung jawab, yang kedua ada kebebasan, dan yang ketiga ada keadilan. Tanggung jawab ini yaitu tanggung jawab pelaksanaan by function dan tanggung jawab dampak by profession. Maksud dari kebebasan ini yaitu kebebasan untuk mengembangkan profesi tersebut dalam batas-batas aturan yang berlaku dalam sebuah profesi. Dan keadilan, prinsip keadilan ini juga ingin membangun satu kondisi yang tidak memihak manapun yang memungkinkan untuk ditunggangi pihak-pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir ada prinsip kehati-hatian. Jadi prinsip kehati-hatian ini didefinisikan sebagai berikut, di mana ada ancaman kerusakan serius atau tidak dapat dipulihkan, kurangnya kepastian ilmiah tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menunda langkah-langkah hemat biaya untuk mencegah degradasi lingkungan. Hubungan penting antara pembangunan berkelanjutan dan prinsip kehati-hatian terletak pada gagasan bahwa kita tidak boleh menyerahkan pinjaman lingkungan kepada generasi mendatang. Dengan kata lain, kita tidak boleh memberikan masalah kepada generasi mendatang yang kita biarkan berlanjut karena kita tidak dapat menyetujui pertanyaan apakah dampak lingkungan yang serius. Dengan cara ini, kita tidak bersalah jatuh ke dalam perangkat kebijakan menunggu dan melihat. Masalah utama dari prinsip kehati-hatian adalah tampaknya terlalu banyak melarang. Penentang menunjukkan bahwa sejumlah inovasi teknik penting yang sekarang kami anggap diinginkan tidak akan diterapkan jika kami berpegang pada prinsip kehati-hatian. Kecepatan lalu lintas kereta api yang tinggi dianggap memiliki segala macam efek negatif. Dan jika kecurigaan tersebut ditanggapi dengan serius pada saat itu, maka lalu lintas kereta api tidak akan pernah menjadi begitu penting. Menurut mereka, prinsip kehati-hatian juga mendapatkan tuntutan yang sangat tinggi. Sebenarnya itu adalah tuntutan yang tidak masuk akal karena Anda tidak pernah dapat membuktikan bahwa sesuatu tidak akan menyebabkan kerusakan. Namun tampaknya lebih dapat dibenarkan untuk menuntut agar kami memiliki alasan yang masuk akal daripada bukti yang tak terbantahkan bahwa tidak akan ada kerusakan. Tapi apa yang dimaksud di apa tapi apa yang masuk akal, masalah lain terletak pada efektivitas biaya. Jadi jika kita tidak jadi
Jika kita tidak mengetahui kerusakannya, apa yang akan terjadi, dan terutama apa kemungkinan terjadi kerusakan tersebut. Sangat sulit untuk mengatakan sesuatu tentang kapan suatu tindakan akan efektif biaya. Selanjutnya, tujuan etika profesi ini akan dibacakan oleh Satria. Baik, selanjutnya ada tujuan nih, etika profesi. Jadi tujuan etika profesi ini ada tiga fungsi, yaitu untuk memahami nilai-nilai moral yang seharusnya menjadi pedoman profesi tertentu, lalu untuk menyelesaikan masalah moral dalam profesi, dan untuk membenarkan penilaian moral tentang profesi. Tiga tujuan dari etika profesi yang berkaitan dengan moral profesi ini dapat dikelompokkan menjadi dua tujuan yang utama, yaitu yang pertama ada agar individu profesional dapat bertindak dengan cara yang diinginkan secara moral untuk menuju komitmen moral dan perilaku yang bertanggung jawab. Lalu yang kedua, meningkatkan kemampuan kognitif maupun keterampilan intelek dalam berpikir jernih. Nah, di sini tujuan etika profesi agar individu profesional dapat bertindak dengan cara yang diinginkan itu ada tiga, yaitu adanya kewajaran moral, yaitu mau dan mampu bertanggung jawab secara profesional. Yang kedua, menghormati orang lain dengan menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. Lalu yang ketiga, ada toleransi terhadap keagamaan dengan menghormati perbedaan etnis dan agama, serta menerima perbedaan secara wajar dalam perspektif moral profesional. Tingkatkan kemampuan kognitif maupun keterampilan intelek dalam berpikir jernih. Di sini ada 5, yaitu yang pertama, munculnya kesadaran moral atau kemahiran dalam mengenali masalah moral dalam profesi. Yang kedua, penalaran moral yang meyakinkan, yaitu dapat memahami dan menilai pandangan berbeda dari pihak lain. Yang ketiga, koherensi moral dengan membentuk sudut pandang konsisten yang berdasarkan fakta. Yang keempat, imajinasi moral dilakukan dengan mencari tanggapan alternatif terhadap masalah dan mau menerima solusi kreatif dari pihak lain. Lalu yang kelima, komunikasi moral dilakukan untuk mengungkapkan dan mendukung pandangan seseorang kepada orang lain secara profesional. Lalu selanjutnya ada ruang lingkungan. Salah satu istilah yang secara implisit maupun eksplisit cukup sering digunakan dalam upaya mencapai operasionalisasi adalah istilah ruang lingkungan. Salah satu tujuannya untuk mencapai situasi di mana penggunaan sumber daya terbarukan dan tidak terbarukan tidak melampaui batas-batas yang dapat diambil oleh lingkungan. Lalu selanjutnya ada pembangunan berkelanjutan. Sejarah konsep pembangunan berkelanjutan. Manusia berinteraksi dengan lingkungan dimulai sejak adanya manusia pertama sampai sekarang, seperti berburu, bertani, industri, permukiman, dan sebagainya. Pandangan manusia terhadap alam dan lingkungan dimulai dengan pandangan bahwa sumber daya alam dan lingkungan harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia atau yang lebih dikenal dengan anthropocentric vision. Sumber daya alam dan lingkungan adalah untuk keuntungan dan kenyamanan manusia. Sumber daya alam dan lingkungan dianggap sebagai komoditas belaka. Dunia ini cukup luas untuk seluruh manusia dan kebutuhan. Kemudian berkembang beberapa pandangan manusia mengenai alam. Seperti yang diutarakan oleh Henley dan Butel pada tahun 2002, mereka membagi perspektif manusia terhadap lingkungan menjadi 4 perspektif. Yaitu pertama ada stewardship, ada imperialism, romanticism, utilitarianism. Yang pertama ada stewardship, yaitu manusia memegang hak istimewa dan tanggung jawab tertentu sehubungan dengan lingkungannya. Sebagai pelayan alam, ada tugas mereka untuk menjaga semua makhluk hidup dan memperlakukan mereka dengan hormat. Lalu selanjutnya ada imperialism, yakni manusia memiliki hak yang diberi Tuhan untuk mengendalikan alam. Dengan menundukkan bumi dan mengendalikan alam, Tuhan akan menghargai, misal pengorbanan hewan dan hewan kepada Tuhan, dominan selama abad 18 dan 19.
Lalu yang ketiga ada romanticism, yakni alam paling indah saat berada dalam keadaan paling murni, tidak terpengaruh oleh manusia. Kenapa, Jul? Reconnecting. Mampus. Yuk, Mampus ini ngedit, Cok. udah ngedit, silahkan. Lanjut. Hmm, Ngeditnya pakai apa sih? Pakai capcut. Jadi yang ketiga masuk nggak? Enggak. Ah, Lalu selanjutnya ada romanticism, yaitu alam paling indah saat berada dalam keadaan paling murni, tidak terpengaruh oleh manusia, menghormati alam dengan status hampir Tuhan, yang seharusnya tidak terpengaruh oleh kontrol manusia. Pada akhir abad ke-18, ada sekelompok seniman, penyair, dan penulis. Lalu selanjutnya ada utilitarianism, yakni hewan sadar akan kesenangan dan rasa sakit. Mungkin memiliki nilai tertentu, tapi pepohonan dan tumbuhan tanpa perasaan sama sekali tidak memiliki nilai kecuali nilai mereka bagi manusia. Lingkungan dinilai hanya karena menjalankan peran mendasar, seperti penyediaan rantai makanan dan pembentukan lanskap yang kaya dan beragam, untuk digunakan dan dinikmati oleh sejumlah orang. Lalu prinsip pembangunan berkelanjutan akan dibacakan oleh Saudara Zulfa. Oke. Di sini ada prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sendiri itu mempunyai 4 prinsip yang paling utama, yakni pemerataan dan keadilan sosial. Yang kedua, ada menghargai keanekaragaman. Yang ketiga, pendekatan integratif. Dan yang keempat, ada perspektif jangka panjang. Nah, di sini tujuan berkelanjutan itu ada eh, SDG atau Sustainable Development Goals. Di sini ada 17 Partnership for Goals atau 17 tujuan berkelanjutan. Di antaranya yaitu yang pertama ada no poverty atau tanpa kemiskinan yang bertujuan untuk peningkatan pendapatan untuk penduduk miskin, perlindungan penduduk dari bencana, serta kemudahan akses pelayanan. Yang kedua, ada zero hunger, yaitu tanpa kelaparan yang bertujuan untuk jaminan komisi pangan yang aman serta bernutrisi. Yang ketiga ada good health and well-being, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera yang bertujuan untuk berkurangnya angka kematian ibu dan bayi, kemudahan akses layanan kesehatan, mengakhiri penyakit menular, dan berkurangnya polusi. Yang keempat ada quality education, yaitu pendidikan berkualitas dengan tujuan jaminan pendidikan dasar dan menengah gratis dan program peningkatan keahlian. Yang kelima ada gender quality, yaitu kesetaraan gender yang bertujuan tidak ada segala bentuk diskriminasi serta kekerasan pada perempuan. Yang keenam ada clean water and sanitation, air bersih dan sanitasi yang bertujuannya dengan pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi. Yang ketujuh, ada affordable and clean energy atau energi bersih dan terjangkau dengan tujuan terwujudnya program energi yang terbarukan. Untuk yang nomor 8, yaitu ada decent work and economic growth atau pekerjaan layak serta pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk dengan banyaknya lapangan pekerjaan dan berkurangnya pengangguran serta kesetaraan upah pekerja yang dinilai setara. Yang kesembilan ada industri innovation and infrastructure yang bertujuan untuk
kemudahan akses teknologi informasi serta komunikasi. Yang ke-10 ada reduce inequalities atau berkurangnya kesenjangan yang bertujuan untuk penyetaraan sosial, ekonomi, dan politik. Yang ke-11 ada sustainable cities and communities, yaitu kota dan pemukiman berkelanjutan dengan tujuan terciptanya tata ruang yang strategis dan peremajaan pemukiman. Yang ke-12 ada responsible consumption and production, atau konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yang bertujuan untuk terwujudnya manajemen limbah yang tepat. Yang ke-13 ada climate action atau perubahan iklim yang bertujuan untuk meningkatnya kesadaran mitigasi tentang perubahan iklim. Yang ke-14 ada life below water atau yang disebut dengan ekosistem laut yang bertujuan untuk jumlah konservasi yang meningkat, pencemaran laut yang berkurang, serta kemudahan akses para nelayan. Dan yang ke-15 ada life on land atau ekosistem darat yang bertujuan untuk degradasi habitat keanekaragaman hayati yang berkurang. Yang ke-16 ada peace, justice, and strong institution atau perdamaian, keadilan, serta kelembagaan yang tangguh yang bertujuan untuk tindak korupsi yang berakhir serta jaminan pengambilan keputusan representatif serta responsif. Dan yang terakhir ada partnership for the goals atau kemitraan untuk mencapai tujuan untuk meningkatnya kerjasama badan politik dan masyarakat. Setelah itu ada peran penduduk pada pembangunan berkelanjutan. Penduduk adalah bagian terpenting pada pembangunan berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh peran penduduk sebenarnya merupakan subjek serta objek dari pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan cepat namun kualitasnya rendah hanya akan menghambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan adanya daya dukung alam serta daya tampung lingkungan yang semakin terbatas. Selanjutnya ada definisi Brundtland, yaitu definisi pembangunan berkelanjutan. Pengertian dari pembangunan berkelanjutan tertuang dalam laporan Brundtland yang dapat diartikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Selanjutnya ada manfaat dari etika profesi. Yang pertama, untuk memastikan profesionalisme. Yang kedua, untuk meningkatkan tanggung jawab. Yang ketiga, ada sistem kerja yang tertib. Dan yang terakhir, ada meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. Dan yang terakhir, ada skill yang harus dibutuhkan dalam etika berprofesi. Di antaranya, yang pertama ada tingkat kepekaan. Yang kedua ada pola pikir dan sikap positif. Yang ketiga ada percaya diri sendiri dan rekan kerja. Dan yang keempat ada udah. Oke. Kita sampai di slide Q&A. Jadi dari audien kita mempunyai 2 pertanyaan dan kita sebagai yang presentasi kita mempunyai 9 pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh Saudara Rahma. Kepada Saudara Rahma, dipersilahkan. Terima kasih, Julfa. Jadi di sini saya akan menyampaikan pertanyaan beserta jawaban yang telah kami paparkan dari presentasi kali ini. Itu yang pertama, apabila prinsip integritas moral hilang dari etika profesi, apakah masih bisa disebut dengan etika profesi atau tidak? Jawaban dari kita yaitu jika integritas moral telah hilang dari etika profesi, maka sudah tidak bisa lagi disebut
dengan etika profesi. Karena salah satu yang sangat penting dari etika profesi adalah integritas moral. Karena integritas moral ini merupakan kualitas kejujuran dan prinsip moral dari seseorang profesional. Maka dari itu, jika tidak ada integritas moral, kita tidak bisa disebut dengan etika profesi dan juga tidak banyak untuk dipercaya orang lain. Dan pertanyaan yang kedua yaitu tahap di mana seseorang tidak dikatakan profesional dan tidak dapat ditoleransi lagi. Menurut kalian tuh gimana? Jawaban dari kita itu di saat seseorang ini telah keluar dari tanggung jawabnya, baik dari tidak bisa mengatur waktunya, tidak peduli akan tugasnya, tidak peduli atas lingkungan orang sekitarnya, dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Zulfa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Rahma. Di sini saya akan membacakan 9 soal yang kita utarakan untuk audiens, beserta saya akan membacakan jawabannya. Untuk soal yang pertama, yaitu salah satu karakter yang menyadari sebuah kewajiban, berani berbuat, dan tetap mengedepankan idealisme merupakan nilai moral yang harus dijunjung tinggi dalam melaksanakan sesuatu, disebut jawabannya adalah profesi. Terus, untuk soal yang kedua, sebutkan prinsip dasar di dalam etika profesi. Jawabannya adalah tanggung jawab, keadilan, otonomi, serta integritas moral dan kehati-hatian. Untuk soal yang ketiga yaitu bagaimana menjadi pekerja sosial yang berkualitas dan disukai. Jawabannya yaitu untuk menjadi pribadi yang disukai, kita perlu secara terus-menerus belajar melatih diri, memiliki komitmen yang tinggi, disiplin, dan diawali dengan diri sendiri untuk menjadi pendengar yang baik. Untuk soal yang keempat yaitu apa yang dimaksud dengan etika kewajiban dan berikan satu contoh. Jawabannya yaitu yang dimaksud dengan etika kewajiban sendiri yaitu mempelajari tentang prinsip-prinsip dan aturan moral yang berlaku pada perbuatan kita. Fokusnya pada doing manusia. Contohnya yaitu bisa untuk menghargai perbedaan pendapat, berperilaku sopan, dan tidak memandang rendah orang lain. Dan untuk soal yang kelima yaitu, pada pembangunan berkelanjutan, ada 4 bagian perspektif manusia terhadap lingkungan. Nah, tolong sebutkan apa saja 4 bagian tersebut. Jawabannya yaitu yang pertama ada stewardship, yang kedua ada imperialism, yang ketiga ada romanticism, dan yang keempat ada utilitarism. Nah, untuk soal yang keenam sendiri, ada sebutkan tujuan utama dari etika profesi. Jawabannya yaitu yang pertama, untuk memahami nilai moral yang seharusnya menjadi pedoman profesi tertentu. Yang kedua, yaitu menyelesaikan masalah moral dalam profesi. Dan yang ketiga, ada pembenaran penilaian moral tentang profesi. Untuk soal yang ketujuh, pada bagian tujuan berkelanjutan ada sebuah gambar. Nah, apa nama judul gambar tersebut? Nah, judul gambar tersebut yaitu SDG atau kepanjangannya yaitu Sustainable Development Goals. Dan pertanyaan selanjutnya, sebutkan ada berapa goals dalam gambar tersebut. Jawabannya yaitu ada 17 goals. Terus untuk soal yang ke-8, sebutkan skill yang dibutuhkan dalam etika profesi. Di sini terdapat 3 skill. Yang pertama ada tingkat kepekaan, yang ketiga ada pola pikir dan sikap positif, dan yang ketiga ada percaya diri sendiri dan rekan kerja. Dan soal yang terakhir yaitu ada soal nomor 9. Apa saja manfaat dari etika berprofesi? Di sini ada 4 manfaatnya. Yang pertama itu untuk memastikan profesionalisme. Yang kedua, untuk meningkatkan tanggung jawab.
Dan yang ketiga, sistem kerja yang tertib. Dan yang keempat yaitu untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. Nah, di sini eh, pada sesi Q&A kita sudah selesai. Terdapat 9 soal yang kita sampaikan untuk audiens dan ada 2 soal yang disampaikan oleh audiens. Untuk presentasi kita pada kali ini sudah selesai. Oleh karena itu, eh, kita selaku kelompok 10, mohon maaf bila ada kata yang kurang mengenakan atau salah dalam pembawaan penyampaiannya. Untuk itu, sekian presentasi dari kelompok 10 pada waktu kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.